Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Dr. Sri dari SHMM, mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Sahabat, materi kita kali ini adalah sukses karir, kecerdasan, atau loyalitas. Apa yang dimaksud dengan sukses karir, karena kecerdasan atau loyalitas? Sukses dalam karir merupakan suatu hal yang sangat didambakan. Sahabat, bila kita ingin sukses, tentu kita harus mengikuti proses. Kata bijak mengatakan, proses tidak akan membohongi hasil. Oleh sebab itu, kita harus menikmati hasil dari proses tersebut. Artinya apa? Semakin sungguh-sungguh kita menjalani proses, semakin kita bersusah payah mengikuti proses, maka semakin besar harapan kita untuk sukses. Proses tersebut harus kita lalui. Proses panjang untuk sukses dipengaruhi oleh banyak hal. Tentunya dengan kita rajin, fokus, dan komitmen. Apa saja kriteria dari orang sukses? Tentunya kita harus mempunyai rencana kerja. Berawal dari rencana kerja itu, kita akan memenuhi apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Berikutnya, sahabat, kita harus bangun lebih awal. Dengan kata lain, jangan sampai lebih dulu ayam mengambil rezeki kita. Atau kata lain, rezeki kita sudah dipatok ayam. Oleh karena itu, kita harus bangun lebih awal. Berikutnya, kita harus mengikuti perkembangan teknologi informasi. Walaupun umur kita udah kepala 5, kita tidak boleh ketinggalan informasi. Tentu informasi itu setiap detik berubah. Apalagi zaman sekarang, zaman milenial. Sahabat, berikutnya kita harus rajin berdiskusi. Kenapa harus rajin berdiskusi? Karena dari diskusi itu kita mendapatkan pengetahuan yang lebih. Atau bahkan kita mendapatkan ilmu baru dari diskusi tersebut. Dan jangan merasa pintar sendiri. Sahabat, pengaruh sukses berikutnya adalah kita harus mau belajar. Artinya apa? Kita harus mengupdate ilmu kita. Jangan sampai ketinggalan informasi. Sahabat, pengaruh sukses berikutnya adalah kita harus fokus. Apa yang udah kita tentukan sebelumnya. Jadi harus kita fokus terus sampai goals itu betul-betul kita capai. Dan yang berikutnya harus konsisten. Kita tahu sulit sekali untuk menjadi konsisten. Apabila ada pengaruh lain, akhirnya kita terpengaruh. Untuk itu sahabat, untuk kita sukses harus konsisten. Sahabat, loyalitas merupakan salah satu kunci kesuksesan. Tidak cukup dengan hanya pintar saja. Banyak orang pintar tetapi tidak sukses. Tetapi loyalitas itu adalah modal utama untuk sukses. Berikutnya adalah pintar. Kita harus pintar dalam arti kata harus mengetahui pengetahuan, kita harus update, dan kita harus tahu perkembangan zaman seperti apa. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah membangun jaringan. Bila kita ingin sukses, kita tidak bisa diam sendiri saja. Kita harus membangun jaringan. Seperti apa membangun jaringan? Kita harus berteman. Berteman tidak hanya satu teman, tetapi banyak teman. Apakah itu teman bisnis kita, teman organisasi kita, bahkan teman di dalam satu perusahaan kita, ataupun dalam pekerjaan kita. Yang berikut adalah harus rajin baca. Kenapa rajin baca? Banyak sekali orang sukses itu karena sering baca. Tapi kadangkala membaca membuat kita malas. Oleh sebab itu, sahabat, kita harus rajin baca. Minimal 15 menit satu hari. Sering orang mengatakan, kalau kita sukses, buku apa yang sudah kita baca? Mungkin kita tanyakan pada diri kita sendiri, buku apa yang sudah kita baca? Kalau orang sukses, wajib baca 1 bulan 1 buku. Sahabat, pengaruh sukses berikutnya adalah kita harus mengikuti workshop, mengikuti seminar, atau zaman sekarang kita sebut webinar. Jadi kita jangan malas untuk mengupdate ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah pola hidup sehat.
Artinya apa? Kita harus menjaga kesehatan kita. Buat apa kita sukses kalau kita sakit? Sahabat, pengaruh berikutnya adalah jangan takut gagal. Apabila kita gagal, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Gagal, semangat bangkit lagi. Percayalah sahabat, di depan kita adalah kesuksesan. Sahabat, sukses dalam karir perlu loyalitas yang tinggi. Kenapa? Loyalitas yang tinggi di dalam pekerjaan, kita akan terlihat. Kita akan seirama dengan tugas kita yang diberikan oleh pimpinan kita. Loyalitas kepada pimpinan akan dihargai dengan mendapatkan promosi. Loyalitas sama dengan pepatah mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Sahabat, kata loyalitas kadangkala sering kita mendengar. Tetapi, apakah indikator orang loyal? Mari kita bedah, apa indikator dari orang loyal tersebut? Pertama, integritas. Orang yang loyal pasti mempunyai integritas dengan cara konsisten bekerja untuk mencapai tujuan. Tujuan siapa? Tentunya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Indikator berikutnya adalah berani bersikap. Sikap organisasi yang diutamakan, yang harus kita dukung untuk tujuan organisasi. Apabila sikapnya tidak sesuai dengan tujuan organisasi, maka integritas kita atau indikator kita di dalam loyal perlu diragukan. Yang berikutnya adalah menaati aturan. Apa yang telah diatur, apa yang telah dijalankan, atau apa yang telah dilaksanakan harus sesuai dengan aturan. Bila kita melewati dari aturan itu, berarti kita tidak loyal kepada aturan yang telah ditetapkan oleh atasan kita. Sahabat, indikator berikutnya adalah saling menghormati dan menghargai sesama pegawai. Seringkali karena kita merasa pintar, kita jadi pongah, kita jadi sombong. Seringkali kita merasa disayang, akhirnya kita mencuekkan teman kita sendiri. Tapi jangan salah, kalau kita menghargai, apakah itu dari OB, apakah itu dari staf kita, apakah itu dari teman sejawat kita, usulan apapun yang mereka lakukan akan kita terima dengan baik dan kita hargai. Itulah saling menghargai. Untuk itu sahabat, harus ada yang kita kontribusikan kepada organisasi kita. Berikutnya adalah indikator mendukung kebijakan organisasi. Bila kita berada di dalam suatu organisasi, kita harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Jangan kita menentang kebijakan yang telah disepakati bersama. Bukti loyalitas kita adalah mendukung kebijakan organisasi. Sahabat, bila kita loyal kepada organisasi, kepada pimpinan, dan segala aturan yang telah ditetapkan, tunggu saja kesuksesan telah menanti kita. Sahabat, bila loyalitas kita sudah laksanakan dengan aturan yang ada, dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan kita semua telah melakukan indikator-indikator loyal tersebut, maka percayalah, kesuksesan sudah ada di depan mata kita. Sahabat, bedanya orang pintar dan orang loyal. Akan dipilih orang loyal. Tapi yang sebaiknya adalah orang pintar yang loyal. Apakah sahabat ada di dalam kategori tersebut? Mari kita jawab dengan jujur. Ya, kembali lagi, loyalitas akan membawa kesuksesan. Sahabat, indikator dari orang loyal sudah kita pelajari bersama. Apakah sahabat berada di dalam posisi tersebut? Yang sebaiknya adalah orang pintar yang loyal. Bila kita biasa-biasa saja, tapi kita tingkatkan loyalitas kita. Tapi kalau kita pintar dengan loyalitas yang tinggi, itulah yang terbaik. Sahabat, mari kita berbuat loyalitas kepada organisasi kita. Sukses pasti di depan mata kita. Sahabat, demikian materi kita kali ini. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya, serta baca buku Sukses dengan Caramu, karya Dr. Rahmat Holizen Meza, MAP, dan saya sendiri Dr. Sri Sundari, SHMN. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.